Assalamualaikum, sawadee-khap, sabaydi-mekap, welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku mau bahas terkait interview beasiswa Erasmus. So if you guys interested, please continue watching. Oke guys, jadi ini tuh sudah akhir bulan Januari, sudah masuk ke akhir bulan Januari, dan kebanyakan beasiswa juga sudah, program Erasmus juga sudah banyak tutup untuk deadline beasiswanya. Jadi saatnya untuk persiapan interview beasiswa Erasmus. Nah, di video kali ini tuh aku bakal sharing not only from my experience but also from my friends experience, karena aku sudah tanya ke cukup banyak orang atau teman-temanku yang juga di program Erasmus terkait bagaimana sih mereka menghadapi interview beasiswa ini. Aku bakal sharing secara detail hari ini, dan aku juga bakal sharing terkait fakta-fakta tentang interview beasiswa ini tuh apa aja, dan juga aku bakal sharing pertanyaan apa aja yang bakal sekiranya ditanya oleh para interviewer, dan juga aku mau sharing di akhir itu tips and tricks. So make sure that you guys watch this video like the whole video, okay? Fakta pertama itu interview beasiswa Erasmus itu tergolong singkat. Nah, jadi aku personally itu kurang dari 15 menit, 10-12 menit mungkin, kurang lebih segitu untuk interview pengalamanku. Dan salah satu temanku bilang kalau interview dia tuh kurang lebih 20 menit, dan teman-temanku yang lain itu menghadapi interviewnya cuma 10 menit, which is a very short time for the interview. Jadi ini tuh betul-betul kayak singkat banget. Nah, untuk fakta-fakta selanjutnya aku bakal spill sambil sharing terkait pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan di interview Erasmus Mundus. Nah, untuk pertanyaan pertama yang pastinya bakal mereka tanya itu, please tell me about yourself, or please introduce yourself. Aku personally ketika jawab pertanyaan ini tuh betul-betul kayak singkat, karena I know that when I got the invitation for the interview, they told me that the interview only like 10 to 15 minutes, so that's why I need to make it clear in my answer. Jadi untuk pertanyaan pertama ini aku cuman bilang namaku, asal dari mana, background pendidikanku, dan current positionku itu sebagai apa. So for example, hi, my name is Tri Hermawan. I'm from Indonesia. I graduated from State Islamic University of Antasari with a BA in Religion, majoring in Quranic Studies. And currently I'm working as a lecturer at King Mongkut University of Technology, North Bangkok. And I teach Thai studies for first year student. Nah, jadi itu tuh cukup singkat namun jelas, dan masih terarah dengan programku, baik itu secara background akademikku dan juga current professional sebagai dosen. Fakta kedua, pertanyaan-pertanyaan lain selain introduction itu ada dua tipe. Yang pertama itu lebih ke motivational questions, dan yang kedua itu lebih ke technical questions. Nah, fakta ketiga, tidak semua program akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dua tipe ini. Ada program yang hanya fokus ke motivational questions, ada juga program yang fokus ke technical questions, dan ada juga program yang dia mix, ambil help from the motivational question and help from the technical questions. Jadi aku di sini bakal sharing dari dua tipe ini. Mungkin juga ada program yang lebih fokus ke technical tapi juga nanyakan sedikit tentang motivation, dan juga the other way around. Untuk pertanyaan pertama, itu mereka bakal menanyakan terkait why do you choose this program, atau mereka ganti bahasanya kayak
how this program fits you. Jadi mereka tuh inti dari pertanyaan ini tuh mereka tuh pengen tahu kecocokan kalian secara background pendidikan maupun profesional dengan program ini dan juga future goal kalian. Jadi satu pertanyaan ini, nah ini juga masuk ke fakta keempat, satu pertanyaan itu bisa menjawab untuk 2 hal ataupun 3 hal. Nah untuk pertanyaan ini mereka tuh pengen tahu kecocokan kalian dan juga future goal kalian. Jadi cara jawabnya kayak kenapa aku pilih program ini atau kenapa aku daftar program ini tuh karena secara background pendidikanku aku tuh kuliah di jurusan A dan aku juga sekarang bekerja di bidang A dan future goalku itu aku pengen lebih master di bidang A ini dalam posisi ini. Dan aku melihat program ini tuh sangat cocok atau sangat align dengan baik itu secara background pendidikan dan juga profesionalku maupun juga future goalku. Jadi oleh karena itu aku tuh mendaftar program ini. Nah jadi alasan tuh bisa kayak gitu. Dan jika kalian itu antara profesional kalian dan juga kuliahan kalian itu tidak sama, maka cukup di di highlight yang lebih cocok dengan programnya. Contoh, walaupun background pendidikan saya itu di bidang B, tapi pekerjaan saya itu lebih banyak di bidang A. Dan sebagaimana future goalku ingin menjadi ingin menjadi lebih master di bidang A dengan posisi ini, aku melihat program ini tuh sangat amat cocok dengan future goalku itu dan juga background profesionalku. Oleh karena itu aku mendaftar program ini. Jadi intinya kayak gitu, ataupun kalian pendidikannya lebih cocok dengan program ini daripada profesional kalian, kalian bisa jelaskan intinya dari pertanyaan itu mereka tuh ingin melihat kecocokan kalian, baik itu hanya di background pendidikan kalian ataupun hanya di profesional background kalian ataupun keduanya, dan juga bagaimana kecocokan program ini dengan future goal kalian. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, mereka itu biasanya menanyakan why did you choose this mobility university? Jadi kenapa kamu pilih universitas ini sih untuk semester 2 atau semester 3 gitu. Karena di application form majority program itu juga bakal nanyakan kalian itu mau ambil semester 2 di kampus mana atau semester 3 di kampus mana. Nah, mereka tuh di interview biasanya akan nanyakan pertanyaan ini. Nah, aku personally ketika ditanya itu aku jawabnya dengan 3 alasan. Pertama, alasan secara akademik, kedua itu historical reason, dan yang ketiga itu lebih ke personal reason. Nah, yang pertama itu academic reason itu aku bilang kalau di University of Coimbra itu mereka menawarkan mata kuliah A, B, C yang ini tuh sejalan dengan riset interestku yang sudah aku lakukan di bidang A, B, C. Jadi aku tuh pengen lebih memperdalam lagi dalam perspektif kayak Eurocentric perspektif gitu. Nah, karena kalau aku pribadi risetku lebih ke Southeast Asia, tapi case yang kita keilmuan yang kita pelajarin itu topiknya sama tapi beda case. Jadi case yang kita pelajari lebih ke Eurocentric. Nah, itu lebih ke alasan akademiknya. Jadi lebih ke mata kuliah yang di-offer oleh university tersebut. Nah, alasan kedua itu aku lebih ke kotanya, historical. Jadi Coimbra itu juga menjadi salah satu kota yang kaya akan sejarah, apalagi di bidang sejarah peradaban keagamaan. Nah, di situ pun menjadi daya tarik kenapa aku memilih program ini. Nah, dan alasan ketiga, aku sebenarnya ragu untuk bilang ini, tapi aku jawab kayak gini. The last reason why I decided to take Coimbra University for the second semester is actually more personal. I don't know whether I have to tell you guys or not, but I think that is good to tell you, then you can know me better. Jadi aku bilang kayak, aku tuh, I'm a big fan of Harry Potter, and I know that J.K. Rowling actually got inspiration from Coimbra University,
during her writing of Harry Potter novels. Jadi aku tuh bilangnya kayak gitu. Dan faktanya adalah di film Harry Potter itu dress code-nya itu sama persis dengan dress code mahasiswa di Coimbra, dan juga style library-nya juga sama dengan style library dari Coimbra University. Aku tuh bilang ke mereka kalau aku tuh pengen I want to experience it as a big fan of Harry Potter. Jadi pengen dapat vibe itu. I don't know, ketika aku bilang ini, mereka tuh bukan nggak ketawa, tapi mereka tuh kayak wow, interesting. Pertanyaan ketiga, mereka juga kemungkinan bakal tanya why you deserve this program. I personally didn't get this question, tapi aku lihat di video senior yang dia juga sharing terkait interview Erasmus, dia ditanya masalah ini, dan jawabannya itu lebih ke keunikan kalian. Jadi aku ngambil jawaban dia. Dia itu di program kayak engineering atau apa gitu, yang programnya itu lebih ke kayak manly gitu kan. Nah, jawaban dia tuh dia bilang kalau I know exactly that the candidate of this program, majority of them probably male and I am woman gitu kan ya. Dia bilang kayak itu, dan aku yakin aku bisa memberikan perspektif yang berbeda ketimbang kandidat-kandidat lainnya. Dia lebih menonjolkan bahwasanya dirinya itu sebagai perempuan. Jadi itu yang membuat dia deserve untuk dapat program ini, dan dapat gitu. Nah, tapi kalau aku ditanya untuk pertanyaan ini, kenapa aku deserve this program, aku bakal jawab ya secara akademik dan background aku cocok gitu kan ya. Dalam artian aku tuh siap secara akademik untuk mengikuti program ini. Tapi aku juga bakal jawab it's because I'm from Indonesia. Our program is religious diversity. Jadi program itu kan tentang keberagaman agama. So I will bring the the diversity in Indonesia. Jadi aku mau bilang kalau aku ditanya pertanyaan ini, so the second reason why I deserve this program is because I'm from Indonesia. Jadi why? It's because Indonesia is rich in diversity. We have more than 17,000 islands. We have, like more than 700 languages. We have so many religions, indigenous people in each region or in each island. Then I believe that I can bring something on the table. I can contribute on the table. Jadi aku bakal kasih alasan ini kalau aku ditanya. Jadi untuk pertanyaan itu lebih tonjolkan keunikan kalian, kenapa kalian deserve this program. Nah, yang keempat, yang terakhir, untuk tipe pertanyaan motivasi, mereka kemungkinan bakal nanya apakah kamu juga daftar program-program lain, karena mereka tahu kalau di Erasmus ini kita boleh daftar lebih dari satu program, bisa 4, bisa 5. Kalau aku personally kasih sarannya gini, kalau kalian ditanya pertanyaan ini, kalian boleh jawab iya atau kalian mau jawab tidak, itu tidak masalah. Yang penting adalah alasannya. Jadi kalau kalian ingin jawab tidak, kalian bisa saja bilang, aku tidak daftar di beasiswa-beasiswa lain karena aku ingin fokus pada pendaftaran di beasiswa ini. Nah, mereka tuh pengen tahu alasan kalian gitu kan ya. Yes or no, nggak peduli, tapi yang penting alasan kalian. Tapi kalau kalian cuman jawabnya tidak, ini yang bermasalah. Oh, sorry. Ya, kalau kalian berjawabnya tidak, itu tuh flat banget. Jadi, kasih jawaban tidak, terus alasan. Tapi kalau kalian pengen jawab iya, aku sarankan ke program yang betul-betul kalian ingin lolos. Kenapa? Karena ketika kalian ditanya apakah kamu daftar program lain dan kalian jawab iya tanpa ada tanpa ada alasan, itu akan bermasalah. Kalian tidak bakal diprioritaskan gitu. Nah, jadi cara menjawabnya tuh gini. Iya, saya mendaftar program-program lain, tetapi itu hanya sebagai plan B saya. Saya personally memprioritaskan program ini. Nah, kalian tuh dapat dua hal di sini. Pertama, keseriusan kalian ingin
dapat program ini. Kedua, kejujuran kalian, bahwasanya kalian daftar lebih dari satu program. Kenapa? Karena aku tanya sih, mayoritas orang ketika ditanya pertanyaan ini tuh mereka lebih bilang enggak, karena mereka takut kalau bilang iya, kita tidak bakal di-consider untuk lolos, atau kita nggak diprioritaskan karena kita sudah daftar di beasiswa-beasiswa lain gitu. Jadi intinya mau jawaban iya atau maupun jawabannya tidak, alasannya tuh harus kuat, harus strong, dan harus meyakini interviewers. Oke, selanjutnya untuk technical question, itu tidak banyak pertanyaannya, 2 sampai 3 question aja gitu. Nah, yang pertama itu biasanya ditanyakan terkait keilmuan. Jadi maksudnya lebih ke keilmuan kalian. Biasanya untuk keilmuan ini ditanya 1 atau 2 pertanyaan. Jadi mereka bakal nanya ke sejauh mana pengetahuan kalian terkait keilmuan dari program ini. Contoh dalam programku, aku ditanya agama apa sih yang paling benar di seluruh dunia ini gitu kan ya. Temenku di satu angkatan ada juga ditanya apa sih agama menurutmu, atau bagaimana sih posisi agama di kehidupanmu. Nah, aku tuh pas ditanya agama mana yang paling benar gitu kan, aku tuh awalnya agak shock kan awalnya. Terus aku tuh jawabnya gini, it depends on who you ask this question to. Jadi if you ask this question to a Christian, she or he will definitely answer Christian is the true one. But if you ask me, I will definitely say Islam is the true one. But the matter is not about the answer, because it's subjective. Aku bilang kan ya. Terus aku bilang, what the matter is the question, because this question shouldn't be asked. Jadi aku bilang matternya itu bukan di jawabannya, karena itu bakal bersifat subjektif. Jadi matternya itu lebih ke pertanyaannya. Kenapa sih pertanyaan ini harus ditanyakan? Karena agama itu intimate, ku bilang kan ya. Jadi it shouldn't be asked. Nah, jadi pas aku jawab itu, interviewersnya tuh kayak wow, kayak tercengang gitu. Terus temenku yang ambil jurusan yang agak lebih ke kimia kayak gitu, dia ditanya masalah rumus, masalah pokoknya keilmuan tentang chemistry. Dan temenku yang dari engineering juga ditanya masalah technical tentang engineering, 1 sampai 2 pertanyaan. Jadi intinya untuk technical question itu dia bakal nanya 1 atau 2 pertanyaan terkait keilmuan kalian itu sejauh mana paham tentang studi yang akan kalian ambil di program Erasmus ini. Selain daripada pertanyaan-pertanyaan terkait technical questions yang lebih ke keilmuan, biasanya juga ditanya masalah research plan, dan aku personally juga ditanya masalah ini. Dan temanku ada yang tidak ditanya pertanyaan ini, tapi untuk programku aku ditanya juga research planku itu. Nah, aku jawab aja kalau aku tuh sebenarnya lebih fokus ke Muslim Studies, not Islamic Studies, tapi Muslim Studies. Dan aku fokusnya ke Malay Muslim in Southeast Asia secara general, dan Malay Muslim Studies in Southern Thailand secara spesifik, baik itu dari segi religious conflict, peace building process. Intinya aku tuh kasih clear information, bidangku itu lebih fokusnya kemana gitu. Jadi itulah yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan di interview Erasmus Mundus. Tapi again, you have to remember kalau tidak semua pertanyaan yang aku sharing hari ini tuh bakal ditanyakan. Mungkin program yang kalian inginkan itu lebih fokus ke motivational questions dan tidak terlalu menanyakan technical question, tapi mungkin program lain itu lebih ke technical question rather than the motivational questions. Jadi it depends, okay? Tapi it's also important to prepare gitu kan ya. Jadi kalian bisa prepare dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku share hari ini, dan aku harap bisa
bermanfaat. Nah, sekarang aku mau share terkait tips and trick how to answer the interview questions of Erasmus Mundus. Tips pertama itu kalian harus kuasai website program. Aku personally itu bolak-balik baca tujuan program, visi misi program, deskripsi program, dan juga kurikulum program. Jadi untuk menambah wawasan pengetahuan kalian ketika kalian ditanyakan kecocokan kalian dengan antara background dengan program, kalian tuh bisa kasih reference atau citation dari berdasarkan website program visi misinya itu sesuai dengan visi misiku, bisa juga kayak gitu. Maksud dalam artian gini, menguasai website program itu sangat penting supaya kita tuh mempermudah ketika kita ditanya pertanyaan-pertanyaan terkait kecocokan antara kita dan juga program tersebut. Tips yang kedua itu jujur. Nah, jujur dalam konteks kayak gini maksud aku. Kan nanti ada pertanyaan tentang technical question. Kalian mungkin ditanya untuk jurusan biologi, for example, ditanya tentang something about biology gitu kan ya. Terus kalian tuh tidak terlalu yakin dengan jawabannya. Kalian bilang aja di awal, I'm really sorry, but to be honest, I'm not sure that I can answer this question, tapi I'm gonna try. Jadi kalian tuh bisa kasih tahu di awal bahwasanya aku tuh nggak terlalu tahu dalam hal ini, tapi aku jawab. Atau kalau kalian tuh memang tidak tahu banget gitu kan, menurutku lebih baik kayak gini. I really sorry that I couldn't answer this question. It's because of, my background. I haven't studied about this in my previous study. Jadi bisa juga bilang kayak gitu. Kalau kalian tidak betul-betul tidak tahu. Maksud aku jujur itu lebih baik daripada tiba-tiba langsung jawab. Tapi sangat bagus kalau kalian tuh cara jawabnya itu tetap jawab walaupun salah tapi tetap jujur. Dalam artian mohon maaf sebelumnya, sepertinya saya tidak terlalu yakin apakah saya bisa menjawab pertanyaan ini atau tidak, tapi saya akan coba. Nah, kemudian jelaskan. Dan di akhir, nah itu adalah jawaban saya, dan saya yakin bahwasanya jawaban itu belum sempurna. Intinya itu, kalian tuh tetap hormat, mengakui kekurangan, tapi at least kalian tuh ada something yang bisa kalian explain terkait pertanyaan itu. Yang ketiga, ini juga sangat amat penting adalah confident. Kalian itu kalau kita interview ya, terus kita cengengesan, I'm not sure that the interviewer bakal interest dengan kita atau tidak, walaupun mungkin kalau kalian mempunyai jawaban yang oke, tapi kalian menyek, for example, I'm not sure that you're gonna get the scholarship. Jadi be confident. Oke, jangan sampai kayak terlihat ragu, nervous gitu kan. Pokoknya be confident is very important. Yang keempat, yang keempat ini juga sangat amat penting, yaitu straight to the point. Jadi jangan ketika ditanya itu jawab aja yang ditanya. Jangan menjawab hal yang tidak ditanya. Jadi akan wasting time dan mereka tidak bakal mengorek-ngorek informasi terkait kalian secara detail, dan itu kalian akan sangat rugi. Makanya itu jawab tuh straight to the point, jangan bertele-tele, jangan melebar terlalu panjang karena kita punya waktu yang sangat sedikit. Yang terakhir, aku tuh cuman pengen kalian di setiap menjawab, intinya make sure that you are the one. Jadi make sure kalau kalian tuh orangnya yang cocok untuk program ini. Jadi cara untuk menunjukkannya ya dari cara kalian menjawab. Kalian tuh harus membuat mereka betul-betul yakin bahwasanya kalian itu cocok untuk program ini. Oke, jadi itu untuk video kali ini. Aku harap videonya bisa bermanfaat, dan selamat untuk kalian yang mungkin sudah mendapatkan undangan untuk interview, ataupun mungkin buat kalian yang lagi prepare di tahun ini dan untuk mendaftar di tahun-tahun selanjutnya. Aku rasa video ini bakal bermanfaat untuk semua orang yang ingin daftar Erasmus, bahkan juga kalau kalian ingin daftar beasiswa lain dan ingin mengambil konsep menjawab interview dari video ini juga tidak masalah. Aku rasa juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang juga ingin daftar di beasiswa-beasiswa lain.
Aku cuman mau bilang semangat buat teman-teman yang ingin yang lagi hunter beasiswa. Aku juga dulu betul-betul hunter dan dulu tuh bingung apa nanyanya kemana. So I open myself for those who really want to know more about Erasmus or want to get like proof reading for the how to say the motivation letter. You can also DM me on my Instagram. Tapi aku juga mohon untuk di-support channel ini dan juga social media aku yang lainnya. Okay, thank you so much for today. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question or any requested video, I'm open if you want to DM me on my Instagram. So, thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ